Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan saya Hero Feldi yang mengelola channel saya ini, channel Radiasi Positif, channel yang membahas segala sesuatu hal di seputaran kita di dunia ini mengenai masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga agama yang dibahas, diasah, dipertajam dengan menggunakan logika. Jadi intinya adalah channel saya ini mengasah sesuatu menggunakan logika untuk mendapatkan jawaban atau justru mempertajam permasalahan tersebut. Oke, mungkin langsung aja. Yang akan kita bahas saat ini adalah yang kita sama-sama tahu kita saat ini sekarang berada di wabah corona. Jadi kita kembali membahas tentang corona. Yang akan saya bahas adalah yang kita semua sama-sama penasaran. Kapan corona ini akan berhenti? Kapan corona ini akan selesai? Kapan corona ini akan punah? Itu yang akan kita bahas. Dan saya akan menjawabnya berdasarkan analisa logika, matematis, logik, dan rasional. Oke, mungkin sebelum saya akan menjawab kapan itu atau bagaimana itu corona akan berhenti, kita membahas dulu dari awal yang mungkin kita sama-sama tahu. Kita perlu juga tahu apa penyebab corona itu dan bagaimana corona itu bisa menularkan, menyebarkan. Kita perlu tahu itu karena akan berhubungan dengan jawaban terhadap analisa saya. Oke, mungkin singkat aja, saya tidak perlu terlalu dalam. Kita sama-sama tahu corona itu terjadi penularan atau penyebarannya dikala ada interaksi perpindahan virus antar orang. Perpindahan virus itu bukannya corona pindah sendiri, tapi karena ada interaksi di antar manusia. Interaksi baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu ya ketemu fisik, tidak langsung tuh barangkali dia tidak ketemu fisik, tapi virus tersebut terlempar atau karena dropletnya tertinggal di suatu benda, sehingga di benda tersebut didatangi oleh orang lain, dipegang dan dibawa ke orang tersebut, dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui mata, mulut, dan telinga. Mulut, mata, dan hidung. Telinga tidak termasuk. Oke, nah itu proses penyebarannya si corona. Corona itu awal mulanya, muara pertamanya adalah berada di dalam lendir tenggorokan manusia, di mana manusia tersebut mungkin penderita atau tidak penderita ada di dalam tenggorokannya, terlempar, muncrat gitu, bahasa kerennya droplet, mengenai orang. Mengenainya bisa langsung ke tubuhnya atau juga barangkali mengenai benda lain, di mana ada orang lain di sekitar situ, menyentuh droplet tersebut yang mengandung virus corona. Menyentuh, dipegang, dan tanpa sadar orang tersebut tangannya menggerayang ke sana kemari. Salah satunya adalah masuk ke 3 anggota tubuh, mata, mulut, hidung, masuk. Nah, disitulah menyebar. Dan itu berketerusan. Jadi maksudnya berketerusan ya seperti multi level marketing. Jadi ada satu orang ketemu satu orang ketemu orang yang lain lagi, terus melebar, merajalela. Seperti saya bilang tadi, multi level marketing. Jadi tidak terdeteksi. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, begitu seterusnya. Nah, itulah proses perpindahan corona antar manusia. Makanya pemerintah dan juga ahli medis menggembar-gemborkan kita untuk antar kita jaga jarak, supaya interaksi antar kita tadi tidak terjadi, begitulah kira-kira. Diminimalisir atau kalau bisa ditiadakan. Ya, memang tidak mungkin tidak ditiadakan. Selama manusia ada di muka bumi, gerakan sosial, aktivitas sosial juga harus dilakukan, ya interaksi pasti ada, tapi diminimalisir. Nah, diminimalisir seperti apa? Ya itulah, dibikin aktivitas, gerakan, slogan-slogan dengan jaga jarak. Diminimalisirlah pertemuan antar kita. Nah, oke. Nah, itu dia. Itu yang kita perlu ketahui dulu tentang penyebabnya corona. Jadi sebenarnya penyebab paling mendasar corona itu adalah, corona kita bilang ada, itu tidak bisa tidak ada, itu ada. Tapi bagaimana dia bisa menyebar, dasarnya adalah terjadinya interaksi antar manusia. Itu yang kita perlu tahu dulu. Oke, nah kita sekarang mau bahas, seperti saya bilang tadi, mau membahas tentang kapan corona ini akan berhenti.
Oke, kapan? Sampai sekarang semua ahli manapun tidak bisa berani menyebut kapan. Kita waktu pertama kali corona ini ada, pemerintah ahli sudah pernah dengan beraninya menyebut sekian bulan, sekian bulan, sekian bulan. Tapi sampai per hari ini sudah hampir mencapai angka-angka yang mereka sebutkan, tidak ada tanda-tanda penurunan, bahkan makin menakutkan lah jumlahnya. Jadi dan malah akhirnya mereka, ya pemerintah, pihak yang berwenang, ilmuwan sudah menyampaikan kata-kata kompromistis, diplomatis kepada kita bahwa sepertinya corona memang sulit untuk dihentikan dan kita harus hidup bersama corona. Oke, itu kita kesampingan lah. Itu hal yang lain. Kita sekarang lebih mengerucut membahas tentang kapan corona ini berhenti. Oke, saya ulangi lagi dari awal lagi tadi. Corona ini menyebar luaskan cuman dengan satu hal, adanya interaksi antar manusia. Semakin seringnya terjadi interaksi antar manusia, ya semakin besarlah peluang corona untuk menyebar kemana-mana. Oke, jadi satu-satunya cara adalah mengurangi interaksi. Satu-satunya cara adalah manusia harus dikurangi, bahkan mungkin dihilangkan, walaupun tidak mungkin, tapi dikurangi, sangat diminimalisir. Jadi kuranginya dengan cara manual adalah ya jaga jarak. Cara kuno yang bisa dilakukan oleh kita adalah jaga jarak. Minimalisirlah pertemuan antar kita, minimalisirlah interaksi antar kita. Itu dia. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentang meminimalisir atau jaga jarak itu, apakah sudah efektif atau mungkinkah dilakukan sehingga betul efektif? Rasanya sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena tergantung adalah apa? Tergantung dari jumlah populasi penduduk. Semakin banyak penduduk di satu daerah, maka interaksi akan terus terjadi. Semakin banyak penduduk, semakin padatnya satu penduduk, interaksi akan terus terjadi. Itu tidak bisa dihindarkan. Itu tidak bisa dihindarkan. Jadi interaksi itu muncul dikarenakan jumlah penduduk yang banyak. Dikarenakan padatnya penduduk di satu daerah. Semakin banyaknya penduduk di satu daerah, berarti semakin seringlah interaksi terjadi. Intensitas interaksi akan juga semakin tinggi. Nah, jadi bahwa kita meminimalisir interaksi, cara yang paling kuno jaga jarak. Tapi bahwa itu bisa dilakukan, makanya itu sampai sekarang kita semua di kalangan bawah, di lapangan ribut terus tentang jaga jarak. Karena memang tidak akan mungkin itu dilakukan. Tidak akan mungkin itu benar-benar dilakukan sesuai harapan. Tidak akan mungkin. Ya selama penduduk padat, banyak, ya sulit untuk melakukan itu. Jadi mundur ke belakang, kesimpulannya adalah COVID ini menyebar karena interaksi manusia. Interaksi manusia yang tinggi disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat. Oke, kita sama-sama tahu saat ini penduduk di dunia sangat besar jumlahnya. Berdasarkan data yang saya dapat, hari ini jumlah penduduk di dunia total ada sekitar 7-8 miliar. Jika itu disesuaikan proporsinya dengan jumlah luasnya bumi, ya luasnya daratan lebih tepatnya, karena kita tidak hidup di laut ya, sangat tidak proporsional. Harusnya bumi ini, kira-kira gini lah, bumi ini sebesar lapangan sepak bola, harusnya diisi hanya cukup dengan 22 orang, itu jumlahnya, tapi saat ini diisi oleh 40 orang. Di situ kita justru mau mengatakan jaga jarak, ya mustahil. Satu ruangan yang segitu padat suruh jaga jarak, ya mustahil. Gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya penyebab, ya kalau penyebabnya wabah ini jelas virus COVID, tapi penyebab penyebarannya dikarenakan tingginya interaksi antar manusia, tingginya intensitas interaksi antar manusia. Kok bisa tinggi? Ya dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk, populasi penduduk yang sangat besar, itu otomatis ya menyebabkan intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi. Pergerakan sosial, aktivitas sosial manusia sangat tinggi. Ya penyebabnya ya karena jumlah penduduk tadi. Oke, nah jadi bagaimana memutus mata rantai COVID-19? Jawabannya kembali ke awal mulanya tadi saya bilang.
kurangi jumlah penduduk. Bingung dengan kata kurangi jumlah penduduk? Ya benar. Artinya, di kapan COVID-19 ini akan berhenti? Dikala populasi jumlah penduduk di dunia ini jauh berkurang. Jauh di bawah jumlah yang sekarang. Harus dalam jumlah yang ideal sehingga membentuk jarak antar manusia itu berjauhan. Berjauhan bukan karena disuruh berjauh-jauhan, tapi karena memang jumlah penduduk yang minim sehingga otomatis itu akan berjauhan. Jadi tanpa diperintahkan, tanpa dikomandoi untuk jaga jarak, karena memang penduduknya sedikit, ya otomatis jaga jarak itu akan terjadi. Manusia antar manusia akan memang berjauhan jaraknya karena jumlah penduduk yang sedikit. Berarti kapan corona ini akan berhenti? Dikala satu saat jumlah penduduk ini berkurang. Berkurangnya kemana? Nggak mungkin berkurangnya disuruh pindah ke planet lain. Tidak mungkin berkurangnya pindah ke pulau lain, karena pulau lain pun sudah padat. Intinya satu bumi ini memang sudah padat jumlah penduduknya. Sehingga tidak mungkin dipindahkan ke planet lain. Berkurangnya seperti apa? Ya berkurangnya karena kondisi alami. Apa itu? Kematian. Jadi kematian yang dalam jumlah besar itulah yang akan mengurangi jumlah penduduk. Begitu berkurangnya jumlah penduduk, interaksi antar manusia semakin minim. Interaksi semakin minim berarti pergerakan COVID pun akan semakin terkendala. COVID bergerak ke sana kemari antar manusia pun jadi tidak lancar dikarenakan interaksi manusianya berkurang. Oke, kita kembali sekarang kepada kapan itu manusia jumlahnya berkurang. Kita tidak tahu, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi pada titik tertentu di mana jumlah manusia di bumi jauh berkurang di bawah angka yang sekarang. Bisa 50% atau 40% di bawah yang sekarang. Oke. Berdasarkan data yang saya terima, jumlah penduduk di bumi sekarang berjumlah sekitar 7 miliar. Berarti kalau meminimalisir jumlah penduduk yang memang wajar untuk kondisinya berkurang, berarti sekitar 3 miliar. Dimana pada saat angka 3 miliar itu penduduk sepi, bumi sepi. Pada saat bumi sepi, maka interaksi tidak ada. Bukan tidak ada, interaksi akan minim. Pada saat interaksi minim tersebut, maka tidak terjadilah perpindahan antar COVID tadi. Oke. Pertanyaannya, bagaimana mengurangi jumlah penduduk? Tidak mungkin kita melakukan genosida, pembunuhan besar-besaran. Ya tidak mungkin. Artinya tinggal menunggu waktu kematian. Baik kematian normal atau kematian yang saat ini setiap hari terjadi, yaitu disebabkan oleh virus corona. Setiap hari kita dapat angka kematian-kematian. Di Indonesia 500 per hari rata-rata. Ya, hampir di seluruh dunia mungkin sehari bisa berapa sekian. Sehingga pada titik tertentu manusia jumlahnya berkurang. Berkurang karena mati normal, berkurang karena mati corona. Apakah itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Kita tidak tahu. Tapi pada saat disitulah, pada saat jumlah penduduk di bumi ini berkurang, disitulah corona akan berhenti. Berkurang karena apa? Berkurang karena mati. Oke. Kita mengerucut ke Indonesia, saat ini 250 juta sekian jumlah penduduk Indonesia. Angka ideal untuk menentukan jarak-jarak mesti harus 50% di bawahnya. Jadi, kalau di Indonesia berarti harus ada tinggal 100 juta saja yang hidup. Kemana yang 150 juta lagi? Ya kita tinggal nunggu 150 juta itu mati. Mati karena normal atau mati karena corona. Kalau mati karena normal berarti makin lama. Jadi sekarang ini ada 2 jenis kematian. Mati normal dan mati corona. Kita nggak bahas soal mati corona atau mati apanya. Tetapi pada saat kematian tersebut jumlahnya sangat signifikan, mengurangi jumlah penduduk, disitulah corona akan otomatis berhenti. Oke. Berarti kapan corona itu berhenti? Dikala sebagian besar di antara kita, saudara kita atau kita sendiri
meninggal dunia. Bukan kita sendiri, tetapi 50% penduduk dunia mati meninggal dunia, sehingga dunia sepi, bumi sepi. Dan saat bumi sepi, maka minimallah interaksi antar manusia. Interaksi antar manusia minim, intensitas akan jauh berkurang. Pada saat intensitas antar manusia jauh berkurang, disitulah virus corona tidak akan berproses transfer. Karena berkurangnya manusia otomatis ya di satu daerah, misalnya kita anggap satu lapangan bola isinya 2 orang, otomatis itu tanpa kita perintahkan orangnya akan berjauhan. Karena begitu luasnya itu daerah, tapi hanya diisi oleh 2 orang. Nah, kapan corona itu akan berhenti? Saya ulangi lagi, dikala sebagian besar di antara kita meninggal dunia. Dikala sebagian besar di antara kita mati. Dikala penduduk di dunia ini berkurang jauh, 50%, di bawah 50% dari yang sekarang. Suka atau tidak suka, itulah logikanya. Karena tidak ada cara lain yang bisa memutuskan transfer antar manusia corona tersebut, kecuali jaga jarak, yang benar-benar jaga jarak. Bukan jaga jarak yang dislogankan, tapi jaga jarak dikarenakan jumlah penduduk di bumi minim. Kita tinggal tunggu berapa puluh tahun lagi itu terjadi, wallahu alam. Tapi yang jelas itu akan datang waktunya. Waktu di mana bumi akan sepi, di mana setiap hari akan terjadi kematian. Kematian normal dan kematian corona yang semakin hari setiap hari semakin besar angkanya. Ya, kita terima, itulah kondisinya. Selama vaksin belum ditemukan, maka kita berharap cuman dari situ. Ironis kata-katanya mungkin dibilang berharap, bukan berharap, tapi memang kita menunggu dikala jaga jarak dikarenakan bumi ini sepi. Itu benar-benar relasi, disitulah corona akan berhenti. Jadi kapan corona berhenti? Dikala sebagian besar kita, sebagian besar manusia ini mati, meninggal dunia, dan bumi sepi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.